Assalamualaikum semua. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus penyalahgunaan email di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Berdasarkan informasi yang didapat dari artikel CNN Indonesia, pelaku kejahatan cyber dikabarkan mulai menggunakan kesempatan pandemi untuk melakukan serangan cyber yang berkedok informasi COVID-19. Di dalam laporan ancaman GTIC yang dibuat oleh NTT Ltd, ditemukan banyak serangan phishing yang memanfaatkan banyak domain yang baru terdaftar, yang kemungkinan besar tidak sah untuk menghost malware atau pencuri informasi yang menggunakan subjek COVID-19 sebagai umpan. Phishing kerap kali digunakan untuk mengelabui seolah-olah datang dari pihak yang memiliki otoritas dengan meminta Anda melakukan verifikasi data pribadi. Phishing juga digunakan sebagai metode pengantar untuk mengaktifkan ransomware, ujar Hendra Lesmana sebagai CEO dari NTT Ltd. Dengan melakukan serangan phishing atau malware, Hendra berkata pelaku kejahatan cyber berhasil membuat panik tambahan, sehingga dapat berpura-pura menjadi sumber berita tentang krisis yang sedang berlangsung saat ini. Dalam bulan ini, Hendra mengklaim pihaknya melihat peningkatan serangan phishing, di mana merupakan ancaman yang paling banyak menggunakan tema atau berkedok COVID-19. Taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber pun semakin meningkat atau lebih canggih dan lebih fokus pada aspek-aspek seperti industri, geografi, termasuk email phishing khusus negara. Email itu muncul, kata Hendra, sebagai informasi mengenai tindakan perlindungan yang diperlukan yang harus diterapkan oleh orang-orang di Italia terhadap COVID-19. Ketika dibuka, dia menyebut dokumen Word berbahaya akan meminta korban untuk mengklik tombol aktifkan konten untuk melihat pesan dengan benar. Setelah penerima mengklik aktifkan konten, makro jahat akan dieksekusi yang mengekstraksi berbagai file untuk menginstal dan meluncurkan malware TrickBot. Jika berhasil diinstal, TrickBot mengambil informasi dari sistem yang dikompromikan dan berupaya untuk bergerak secara lateral melalui jaringan yang terhubung untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Setiap informasi yang diperoleh kemudian dikirim kembali ke penyerang, ujar Hendra. Selain spam, Hendra menyebut pelaku kejahatan cyber juga menggunakan ransomware dengan kedok perangkat lunak keamanan. Satu ransomware baru yang muncul, kata dia, bernama Coronavirus, didistribusikan melalui situs yang mengklaim mendorong penggunaan perangkat lunak pengoptimalan sistem dari West Cleaner. Taktik lain yang baru-baru ini diamati, lanjut Hendra, adalah memanfaatkan malware untuk mencuri informasi OSCI untuk membajak peraturan DNS router. Dalam serangan ini, browser internet menampilkan peringatan untuk aplikasi informasi COVID-19 palsu dari WHO. Serangan lainnya, kata Hendra, menggunakan pengalihan terbuka seperti alamat web yang secara otomatis mengalihkan pengguna antara situs web sumber dan situs target, seperti situs web hhs.gov, dan juga serangan yang menggunakan malware yang disebut racun. Racun dapat mencuri informasi dan mampu menyusup ke sekitar 60 aplikasi yang berbeda, termasuk browser, dompet cryptocurrency, email, dan klien FTP untuk mencuri kredensial dan data lainnya, kemudian mengirimkan informasi sensitif ini kepada penyerang. Serangan cyber yang berkedok COVID-19 akan terus digunakan sebagai umpan
terutama karena sekitar 2000 situs web bertema coronavirus dibuat setiap harinya dan kemungkinan akan terus berlangsung selama pandemi, ujar Hendra. Selain itu, versi baru dari umpan ini menargetkan negara-negara yang baru terkena virus COVID-19, bahkan ketika dunia masuk ke masa pemulihan, pelaku kejahatan cyber akan menggunakan kata baru seperti COVID cure atau COVID resurgence, ujarnya. Terkait hal itu, Hendra menghimbau industri kesehatan di Indonesia untuk waspada dan melakukan pengamanan cyber yang sangat kuat untuk dapat menangkal serangan malware, phishing, dan ransomware yang sudah mulai merajalela saat ini terhadap pencurian informasi atau data perusahaan. Laporan tahunan keamanan cyber NTT Ltd untuk tahun 2020 akan dilansir di bulan Mei 2020. Sumber CNN Indonesia. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi kasus mengenai penipuan email berkedok COVID-19. Yang kita ketahui, email merupakan satu hal penting dalam dunia digital. Selain memudahkan kita dalam menjalankan kegiatan teknologi sehari-hari, email juga menjadi benang merah untuk kita terhubung ke segala akses, terlebih dalam menggunakan sosial media, di mana kita akan selalu diminta untuk menyantumkan alamat email demi keamanan juga kenyamanan dalam menggunakan sosial media tersebut. Namun, terdapat kesalahan yang biasa dilakukan dalam penggunaan email. Kebanyakan orang hanya menggunakan satu email untuk berbagai keperluan, mulai dari untuk kegiatan sosial media hingga kegiatan paling penting seperti bisnis pribadi. Hal ini sangat rentan untuk kemungkinan terkenanya hack atau pembajakan pada email kita, karena semua data informasi penting ada kemungkinan besar untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus sebelumnya yang menceritakan mengenai banyak email spam yang masuk ke masyarakat mengenai pengisian data pribadi tentang isu yang paling rentan saat ini, yaitu COVID-19, di mana kasus tersebut dapat terjadi disebabkan karena kebiasaan beberapa orang yang kurang peduli terhadap emailnya sendiri jika sedang login di device umum. Banyak dari mereka yang terbiasa tidak melakukan logout jika mengakses di device sendiri, sehingga kemungkinan untuk lupa dalam logout jika sedang mengakses di device umum akan sangat besar. Padahal jika dipikir resiko yang akan diterima dari kelupaan itu sangat berbahaya bagi data informasi pribadi penggunaan email itu sendiri. Kesalahan sekecil itu bisa sangat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab email dalam keadaan login lebih mudah untuk terkena hack, terlebih jika kita login di device umum. Kebanyakan modus yang akan diberikan oleh pembajak email berupa penipuan yang mengandung unsur real. Ada beberapa kasus di mana email pribadi digunakan untuk mengatasnamakan sebuah perusahaan dalam melakukan penipuan. Seperti contoh, oknum A yang mengatasnamakan kantor A melakukan spam email terhadap beberapa pengguna lainnya dengan modus menang undian atau sejenisnya. Namun, si pengguna akan diminta untuk menyerahkan beberapa uang terlebih dahulu dengan alasan sebagai biaya admin atau sejenisnya. Selanjutnya, tips agar terhindar dari serangan malware dan phishing. Antisipasi serangan phishing. Yang pertama, jangan pernah mengklik link yang tampak mencurigakan yang muncul di email Anda, Instant Messenger, atau Facebook. Kemungkinan besar link ini akan mengarahkan Anda ke situs web phishing. Yang kedua, jika ingin login ke situs perbankan Anda, daripada mengklik sebuah link, lebih baik ketik alamat situs bank Anda langsung di browser.
Perlu diketahui, phisher atau pelaku phishing cukup sering menyertakan link pada halaman web atau email yang akan mengarahkan Anda ke situs lain untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga, periksalah address bar pada browser Anda untuk memastikan alamat situs yang Anda kunjungi sudah benar. Halaman web yang Anda buka bisa saja tampil layaknya situs bank resmi, tapi sejatinya palsu. Ingatlah, bank tidak akan pernah meredirect URL situs internet banking ke domain lain. Yang keempat, URL situs internet banking yang resmi selalu menggunakan HTTPS atau ditandai dengan adanya icon bergambar gembok di pojok kanan bawah browser. Untuk lebih meyakinkan apakah situs yang diakses adalah situs resmi, perhatikan apakah di situs tersebut icon sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan menyediakan sertifikasi SSL atau Secure Socket Layer internasional, contohnya VeriSign, CyberTrust, dan sebagainya. Dan yang kelima, jangan pernah memberikan informasi pribadi ke siapapun. Bank tidak akan pernah menanyakan password atau PIN perbankan Anda. Antisipasi serangan malware. Ono mengatakan malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Malware menyebarkan diri dengan menggunakan tools komunikasi populer, misal email, pesan instan, situs, dan material download. Untuk mengantisipasi serangan malware, ikuti tips berikut ini. Yang pertama, pastikan Anda membackup data yang ada di komputer secara rutin. Malware tidak hanya dapat mencuri informasi perbankan atau informasi pribadi lainnya, tetapi juga dapat menghapus seluruh isi komputer, bahkan membuat komputer menjadi tidak berfungsi alias rusak. Yang kedua, jangan pernah membuka file attachment atau link yang berasal dari sumber yang tidak dikenal, termasuk attachment di email dan instant messenger. Yang ketiga, jika tiba-tiba salah satu teman yang ada dalam daftar instant messenger mengirimkan pesan aneh, file atau link yang mencurigakan, jangan di-reply atau membuka link tersebut. Segera tutup saja window chat tersebut. Yang keempat, sebelum membuka file, scan terlebih dahulu file tersebut dengan antivirus. Jangan lupa untuk selalu mengupdate sistem keamanan dan web browser Anda dengan patch terbaru. Dan terakhir, hapus semua pesan email yang tidak dikenal. Jangan pernah membukanya. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai kasus penyalahgunaan email di masa pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan.